Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, kita berkumpul di sini dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita tentang salah satu masalah yang sangat relevan dalam kehidupan keluarga, yakni perselingkuhan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan godaan ini, tantangan dalam menjaga kesetiaan untuk pernikahan semakin kompleks. Mari kita telaah bersama-sama tentang pengertian perselingkuhan ini, dampaknya bagaimana, dan serta solusi yang dapat kita ambil berdasarkan ajaran Islam. Yang pertama, perselingkuhan itu yaitu tindakan di mana salah satu pasangan dalam sebuah hubungan romantis atau pernikahan melanggar komitmen untuk setia kepada pasangan mereka. Perselingkuhan ini dapat terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu yang pertama tentang perselingkuhan emosional. Ini terjadi ketika seseorang membangun kedekatan emosional dengan orang lain di luar pernikahan, seringkali menggantikan peran pasangan dalam memenuhi kebutuhan emosional. Ini bisa berupa berbagai rahasia, perasaan, atau dukungan yang seharusnya diberikan oleh pasangan sah mereka. Yang kedua ada perselingkuhan fisik, yaitu bentuk yang lebih jelas yang seringkali lebih menyakitkan, di mana terjadi hubungan seksual antara pasangan yang sudah menikah dengan orang lain. Bentuk ini cenderung menimbulkan akibat yang lebih langsung mendalam dalam hubungan pernikahan. Apa saja sih yang menjadi faktor penyebab perselingkuhan? Ada beberapa faktor yang dapat menjadikan terjadinya perselingkuhan. Antara lain, yang pertama adalah kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi yang buruk adalah penyebab utama konflik dalam hubungan. Ketika pasangan tidak berkomunikasi dengan baik, kesalahpahaman dan ketidakpuasan akan muncul, yang dapat mendorong perceraian, perhatian di luar hubungan. Yang kedua ada ketidakpuasan emosional dan fisik, di mana ketidakpuasan dalam hubungan bisa muncul karena kurangnya perhatian, kasih sayang, atau keintiman. Jika salah satu pasangan merasa diabaikan, mereka mungkin mencari pemenuhan di luar pernikahan. Yang ketiga ada tantangan kehidupan, di mana tekanan dari pekerjaan, masalah finansial, atau tantangan hidup lainnya yang dapat membuat seseorang merasa tertekan. Dalam keadaan seperti ini, seseorang mungkin mencari pelarian atau dukungan emosionalnya terhadap orang lain. Yang keempat ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan menjadi masalah juga, yaitu dengan lingkungan sosial yang tidak sehat, seperti pergaulan yang buruk, dapat mendorong seseorang untuk berselingkuh. Teman-teman atau rekan kerja yang tidak setia dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan hal yang sama. Terus yang kelima ada kurangnya komitmen dari antar pasangan atau salah satu pasangan, yaitu jadi mereka tidak paham terhadap makna komitmen dalam pernikahan, juga jadi dapat penyebab masalah utama dalam perselingkuhan ini. Beberapa orang mungkin tidak sepenuhnya menyadari betapa seriusnya komitmen tersebut, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap godaan. Dari masalah-masalah tersebut ada beberapa dampak dari perselingkuhan ini, yaitu yang pertama ada menghancurkan kepercayaan. Korban perselingkuhan ini sering mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk depresi, kecemasan, dan perasaan rendah diri. Mereka mungkin merasa terasing dan tidak berharga. Dalam beberapa kasus, tekanan mental ini sangat berujung pada masalah kesehatan fisik yang lebih serius. Yang kedua ada dampak terhadap anak. Jadi anak juga menjadi kebawa-bawa kalau kita mengalami perselingkuhan ini, di mana anak-anak yang menyaksikan konflik akibat perselingkuhan dapat mengalami trauma psikologis.
Mereka mungkin merasa bingung dan tidak aman, serta dapat mengembangkan pandangan negatif tentang cinta dan hubungan. Dampak ini bisa berlanjut hingga dewasa, mempengaruhi cara mereka menjalin hubungan di masa depan. Yang ketiga, ada konsekuensi sosial, yaitu perselingkuhan dapat menciptakan stigma sosial yang berat. Pasangan yang berselingkuh seringkali dihakimi oleh masyarakat, yang dapat merusak hubungan antara keluarga serta lingkungan sosial. Hal ini bisa mengakibatkan isolasi dan kehilangan dukungan sosial. Yang keempat, ada dampak ekonomi, yaitu perceraian yang sering menyertai perselingkuhan dapat menciptakan masalah finansial, terutama bagi pihak yang tidak bekerja atau yang bergantung secara ekonomi pada pasangannya. Pembagian harta dan pembagian tanggung jawab keuangan setelah perceraian dapat menjadi sumber konflik tambahan. Terus yang kelima atau yang terakhirnya itu tentang kerusakan spiritual. Dalam Islam, perselingkuhan adalah dosa yang sangat besar. Tindakan ini tidak hanya merusak hubungan antara pasangan, tetapi juga hubungan seseorang dengan Allah. Seseorang yang berselingkuh mungkin merasa jauh dari Allah dan kehilangan ketenangan hati. Ini adalah masalah yang sangat serius dalam konteks iman dan spiritual. Ada beberapa solusi dalam menghadapi perselingkuhan. Jadi, meskipun perselingkuhan adalah masalah yang serius, ada banyak cara untuk menghadapinya dan mencegahnya di masa depan. Berikut ada beberapa solusi yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu komunikasi antar pasangan itu harus terbuka. Salah satu solusi utama untuk mencegah perselingkuhan adalah menjaga komunikasi yang sehat. Pasangan harus merasa aman untuk berbicara tentang perasaan, tentang harapan, tentang kekhawatiran mereka. Diskusikan masalah secara jujur, terbuka, tanpa merasa terancam. Menciptakan ruangan untuk berbicara secara mendalam dan mendengarkan satu sama lain adalah langkah awal yang sangat penting. Yang kedua, dengan konseling. Jika perselingkuhan sudah terjadi, mencari bantuan dan konselor atau ustadzah adalah langkah yang sangat bijak. Mereka dapat memberikan perspektif objektif dan membantu pasangan menemukan jalan keluar yang konstruksi. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satu cara untuk memperkuat ikatan pernikahan adalah dengan meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Contohnya menghadiri pengajian, membaca Al-Quran, dan berdoa bersama dapat membantu pasangan saling mengingatkan akan tanggung jawab mereka satu sama lain. Yang keempat, edukasi tentang pernikahan. Menghadiri seminar atau workshop tentang pernikahan dapat memberikan wawasan baru tentang cara menjaga hubungan. Beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesetiaan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki tanggung jawab terhadap pasangan kita. Kesetiaan adalah salah satu bentuk tanggung jawab tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini kita belajar bahwa perlakuan baik kepada pasangan adalah bagian dari keimanan kita. Kesetiaan dan perhatian terhadap pasangan bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Jadi dari materi ini, marilah kita menjaga keutuhan rumah tangga kita dengan saling menghormati, berkomunikasi dengan baik, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan biarkan godaan duniawi merusak hubungan yang telah kita bangun. Perselingkuhan ada ujian yang berat, tetapi dengan niat yang tulus untuk memperbaiki diri dan hubungan, insya Allah kita bisa melewatinya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga kesetiaan dan kasih sayang dalam pernikahan. Mari kita berdoa agar Allah selalu membimbing kita dalam kehidupan rumah tangga yang penuh berkah dan cinta. Semoga kultum ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga hubungan kita dengan pasangan dan menjauhi segala bentuk pengkhianatan.
dengan mengingat betapa pentingnya kepercayaan, komunikasi, dan komitmen dalam pernikahan. Kita dapat menghindari jalan yang dapat membawa kita ke dalam perselingkuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.